Kali ini saya akan membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan fikih. Ilmu yang kadang sudah jarang diminati orang, kadang dilupakan. Bahkan orang lebih tertarik dengan pengajian-pengajian yang hanya membahas surga saja, membahas neraka saja. Akan tetapi ketika yang bahas fikih itu kadang kurang begitu minati. Padahal fikih adalah jalan menuju surga itu. Karena orang tidak akan masuk surga kalau dia tidak bertakwa. Kuncinya takwa adalah imtisarul awamir. Imtisarul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kita tidak akan tahu bagaimana cara melaksanakan segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu tanpa mengetahui tata caranya. Tata caranya itu yang disebut fikih. Kita bisa harus membedakan antara hukum fikih dengan hukum syariat. Kalau hukum yang sudah jelas perintahnya di dalam Al-Quran, seperti halnya perintah sholat, perintah zakat, itu namanya syariat. Kalau fikih itu sesuai dengan definisinya adalah ma'rifatu ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mengerti hukum syariat yang dimana jalannya adalah dengan berijtihad. Seperti halnya tentang niat di dalam sholat, niat di dalam berwudu, kemudian hal-hal yang hubungan dengan kaitan pembatalan sholat. Kalau di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, itu jelas mubayyinnya yang menjadi penerangnya, menjelaskannya adalah Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya apapun, hal apapun, tempat bertanya cuma satu, terpusat kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah sebagai mubayyin menjelaskan apapun berkaitan masalah apapun, termasuk hukum-hukum berkaitan dengan fikih tadi. Ketika Rasulullah SAW wafat, sudah tidak lagi mubayyinnya menjadi pusat itu. Lalu bagaimana para sahabat mencari hukum-hukum yang mungkin belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Maka sesuai dengan kaidahnya para sahabat, yang pertama adalah mencari hukum itu di dalam Al-Quran. Karena al-usul islamiyah itu arba'atun: Al-Quran wal hadis, al-ijma' wal qiyas. Dasar atau pokok dasar Islam itu ada 4: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama, sahabat nyari hukumnya di dalam Quran. Kemudian ketika hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka para sahabat menggunakan metode yang kedua, nyari di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian ketika di dalam hadis ternyata tidak ada solusinya, maka para sahabat berijtihad dengan metode tadi yang dinamakan ijma dan qiyas. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda bahwasanya may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang diharapkan, itu bahasa Sunda, diharapkan menjadi baik, maka yufaqihu fid din, maka dia akan diberikan pemahaman agama. Orang kalau dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia pasti diberikan pemahaman agama. Makanya ketika kita berikhtiar ingin menjadi orang baik, salah satunya adalah mencari ilmu agama.
Ya, ini dengan mengaji itu banyak pengajian di mana-mana, setiap hari bisa ngaji di mana. Bahkan kalau sekarang sudah ada YouTube segala macam, walaupun kalau di dalam YouTube mungkin harus ditasihih lagi karena belajar yang ngaji yang pasti ada syaratnya itu ya dengan cara terlatih seperti ini. Kemudian yang pertama tadi adalah Al-Quran, jelas. Kemudian yang kedua hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma. Ijma itu adalah bermufakatnya para ulama dalam membahas satu hukum, solusi hukum. Kemudian kias itu adalah mengkiaskan atau menganalogikan satu ilat hukum dengan ilat hukum yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti halnya sholat di dalam kendaraan, di dalam sholat di dalam pesawat, sholat di dalam kereta api. Zaman Rasulullah itu belum ada kereta api, pesawat. Akan tetapi ilat hukumnya ada yang sama, yaitu ketika Rasulullah SAW pernah sholat sunat di atas unta, maka penghiasannya terhadap sholat itu, sholat di dalam di atas unta itu. Kemudian ahkamul Islam khamsatun, al-fardu was sunnatu wal haram wal mubah. Hukum Islam yang menjadi kajian di dalam fikih ini ada 5 macam. Ini harus kita pahami supaya kita bisa meletakkan mana sih yang menjadi skala prioritas ketika kita beribadah. Jangan sampai mendahulukan sunnah, kewajiban dilupakan atau diabaikan ataupun seterusnya. Yang pertama adalah al-fardu. Fardu secara definisinya adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yakni adalah ma yusabu fa'iluhu, sesuatu yang diberikan pahala. Ada pahalanya ketika kita mengerjakannya. Kemudian wa yu'aqabu tarikuhu, dan kita mendapatkan siksaan ketika meninggalkannya. Contoh seperti sholat 5 waktu. Jelas, dasarnya jelas, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Setiap perintah Allah di dalam Al-Quran itu al-amru lil wujub kaidah, menunjukkan kepada kewajiban. Sholat berarti wajib. Ketika meninggalkannya maka yu'aqabu tarik. Ketika ditinggalkan maka akan berdosa. Yang pertama itu wajib atau fardu. Kemudian yang kedua as-sunnah. As-sunnatu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Wal mandub wal mustahab bi ma'na wahid. Sunnah adalah bentuk amalan yang ketika kita melakukannya itu diberikan pahala. Kemudian wala yu'aqabu tarikuhu. Kemudian kita tidak disiksa ketika meninggalkannya. Kadang ada yang mendefinisikan sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya yang meninggalkan sunnah karena mendefinisikannya tidak apa-apa. Ketika tidak sholat qobliyah atau ba'diyah ya tidak apa-apa katanya. Padahal di dalam sholat itu banyak sunnahan. Contoh doa iftitah, kemudian baca surat pendek ketika di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah itu adalah sunnah. Maka
Orang yang tahu definisinya, dia akan merasa rugi ketika meninggalkan kesunahan itu. Berbeda dengan orang yang mendefinisikannya tidak apa-apa dari itu. Kan tidak apa-apa dari sunnah. Jadi narik tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Oh, itu sunnah. Kalau orang mendefinisikan tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Jadi merasa tidak ada yang rugi di dalamnya karena mendefinisikan tidak apa-apa itu tadi. Padahal definisinya tidak disiksa ketika tinggalkannya. Tapi harus ingat yang awalnya tadi, kemudian al-haram itu kebalikan dari yang wajib. Ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Yakni sesuatu yang diberikan pahala ketika meninggalkannya. Kemudian wa yu'aqabu fa'iluhu, dan diberikan hukuman, punishment ketika melakukannya, ada siksaan ketika melakukannya. Apa yang Allah haramkan jelas. Contoh, alhamdulillah zina haram. Ketika meninggalkannya maka dia akan dapat pahala. Nah, orang kadang rigid, orang itu terlalu kenceng sehingga hal-hal yang sebenarnya yang enteng di dalam syariat itu tidak terpikirkan menjadi sebuah pahala. Contoh misalnya, ketika bapak-bapak misalkan selesai sholat ngopi, bareng ngobrol ngopi, kalau itu begadang sampai begadang atau ngaliwat, masuk ngaliwat. Orang mandangnya penting begadang, ngaliwat. Orang mandangnya hanya begadang saja, ngaliwatnya saja. Padahal ketika itu didefinisikan ke dalam haram dan wajib tadi, orang kan tadi yang haram itu ketika mayusabu tariku, ketika diberikan pahala ketika meninggalkannya. Coba ketika orang ngaliwat kan namanya ngaliwat ngobrol tadi, tapi dia tidak melakukan pengharaman. Orang kalau mandangnya ketika ngobrol ngopi itu meninggalkan tarakul haram, itu akan pahala di sana. Jadi orang ngopi itu semua bisa menjadi pahala ngobrol itu. Karena apa? Dia tidak sedang bermaksiat. Karena dia sedang tarakul haram. Ibu-ibu mau dia setuju kene bapak-bapak ngopi ngobrol atau bapak-bapak dugem. Kalau dugem dosa jelas haram. Jelas. Atau belum? Tapi ngopi makan ngopi halal. Kemudian ngobrolnya ngopi di masjid. Itu bisa kita niatkan sebagai tarkul muharramat, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sehingga kita berpahala yang kita lakukan. Kemudian ketika zaman akhir seperti ini, itu tirakatnya yang paling utama sebagai umat muslim, seorang mukmin, ya ini adalah tidak ada lain kecuali tarkul muharram, meninggalkan segala yang haram. Itu adalah tirakat yang paling luar biasa. Orang tidak melakukan maksiat saja itu luar biasa zaman sekarang itu. Makanya kita tidak bisa menuntut orang lain misalkan zaman sekarang disamakan dengan zamannya Rasulullah SAW. Dari hadisnya Rasulullah sudah dikatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun itu adalah kurun itu zaman orang-orang zaman summalladzi yalunahu, kemudian orang-orang setelah, kemudian alladzi yalunahu setelah kemudian setelah berakhir. Jadi kita tidak bisa menyamakan kualitas seorang mukmin zaman sekarang dengan zamannya Rasulullah, apalagi ketika zaman itu masih ada Rasulullah SAW.
Zaman sekarang orang nggak maksiat saja itu suatu hal yang luar biasa. Kalau misalkan sekarang kan malam tinggi main bola Indonesia PS Bahrain, nonton Indonesia PS Bahrain, kemudian begadang begadang itu tahajud, tapi nanti begadang subuh ya, tepan subuh. Kita jangan melihat orang itu tidak tahajudnya, akan tetapi dia sepanjang malam itu tidak sedang bermaksiat. Yang paling penting itu bukan melihat dia tidak tahajudnya, tapi kita lihat dia tidak maksiatnya di dalam itu yang lebih penting. Nah, makanya penting sekali kita tahu hukum-hukum supaya kita lurus di dalam berpikir dalam baik itu. Kemudian al-makruh, hukum yang selanjutnya adalah makruh, ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Yani suatu bentuk amal yang memberikan pahala bagi siapa yang meninggalkannya dan tidak disiksa bagi yang melakukannya. Itu namanya makruh. Jadi ketika kita meninggalkannya dapat pahala, tapi ketika melakukannya tidak dosa, tidak berdosa, tidak disiksa ketika melakukannya. Itu hal yang makruh. Contoh hal yang makruh apa? Di bulan puasa itu ada hal yang dimakruhkan, bahkan ada yang para ulama mengatakan sampai kepada ranahnya makruhnya makruh tanzih malahan, yakni gosok gigi ketika pada zawal. Menggosok gigi ketika bulan puasa setelah tergelincirnya matahari, mungkin sekitar jam 10:30 atau jam 10:30 ke sini, itu makruh. Bahkan para ulama katakan sudah masuk ke ranah makruh tanzih, sudah hampir masuk ke haraman. Itu kita dimakruhkan gosok gigi sudah waktu itu. Maka orang yang mampu meninggalkan kemakruhan itu dia dapat pahala. Banyak hal-hal yang makruh yang bisa kita tinggalkan. Kemudian yang kadang masuk menjadi perdebatan apa, rokok itu makruh, halal, haram. Kalau saya ikut pendapat Syekh Ihsan Jambas itu di dalam satu kitab yang membahas tentang kopi dan juga rokok, pilarnya dikembalikan kepada yang merokok. Jadi ada orang itu menjadikan dia wajib ngerokok, ada yang makruh bagi dia merokok, ada yang haram bagi dia merokok. Contohnya seperti apa? Yang pertama Syekh Ihsan yang wajib merokok itu dia kalau tanpa rokok itu cepat pikirannya buntu tidak bisa melakukan apapun, bahkan bisa mengganggu aktivitasnya mendengar rokoknya. Ada orang seperti itu. Kemudian ada yang dihukumi makruh. Nah, ini hampir semua ulama sepakat menyepakati di dalam hukumnya di sana. Kemudian ada yang dihukumi haram. Haram itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah divonis sama dokter. Kamu kalau merokok itu misalkan kesehatan kamu tambah parah, dia sudah sakit parah. Salah satu penerangannya kata dokter, kamu tidak boleh merokok. Cuman dia menerjangnya. Nah itu masuknya ke ranahnya haram itu seperti itu. Ketika dia sudah divonis sama dokter, kamu nggak boleh. Karena sudah pada tahapan kritis kalau mau merokok bahaya. Itu. Kemudian al-mubah. Nah ini al-mubah itu mala yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Dua-duanya ini seimbang. Ketika dilakukan nggak ada pahalanya, ditinggalkan pun tidak ada pahalanya.
ditinggalkan pun tidak disiksa, maksudnya ketika dilakukannya nggak ada pahala, ketika tinggalkan tidak disiksa bagi dia, namanya mubah. Contoh apa? Makan, minum, tidur itu mubah. Silahkan mau makan ataupun tidak terserah, mau minum terserah, mau tidur pun terserah, dihukumi mubah. Nah, hal yang mubah ini yang bisa menyelamatkan waktu 24 jam kita supaya menjadi perkara yang menjadikan pahala. Asalnya si mubah ini tidak berpahala menjadi berpahala. Bagaimana caranya? Caranya adalah merubah niatnya. Makanya bab niat itu berlaku, sepertiga dari agama kita itu berhubungan dengan bab niat. Caranya gimana supaya yang mubah itu menjadi pahala? Kan kalau dihitung 24 jam kita berapa kali ibadah atau sholat? Berapa? 5 waktu yang wajib dikali 5 menit saja cuma 25 menit. Tidak sampai 1 jam. Baca Qur'annya berapa menit? Kadang ya kalau ikut tiap pada maghrib di sini ya lumayan ada waktu dari setengah 7 sampai jam 7, setengah jam ada baca Quran tiap hari. Kemudian ibadah apa lagi? Ada sisa-sisa yang dimana itu tidak bernilai pahala, yang bisa kita jadikan pahala. Caranya dengan merubah niat, hal yang mubah tadi. Contoh tidur. Nanti malam kita tidur, sebelum tidur kita niatkan bismillah, saya tidur itu supaya kuat nanti bangun subuh, supaya besok kuat mencari nafkah, supaya besok kuat mencari ilmu. Maka tidurnya itu yang asalnya tidak berpahala sama sekali, hal yang mubah, itu menjadikan pahala. Apalagi kalau setiap waktu kita antara waktu sholat ke sholat yang lain kita niatkan untuk nunggu sholat, itu luar biasa. Misalkan sekarang niatkan nunggu sholat isya, dari isya niatkan nunggu sholat subuh, itu jadi pahala dan pahala lagi. Makan juga sama, makan asalnya mubah menjadi berpahala ketika kita niatkan makan itu supaya menjadikan kekuatan kita untuk beribadah. Nah, sebegitu luasnya Islam itu, tidak kaku. Kopi saja bisa jadi pahala, nongkrong bisa jadi pahala, asal dengan niatan tadi apa? Tarkul muharramat, niatkan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan mungkin karena sudah waktunya Isya, sekedar mengisi saja, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini menjadikan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah, istiqomah dalam mencari ilmu, dan istiqomah dalam mengaji. Mudah-mudahan masjid ini juga tambah makmur dengan segala macam kegiatan maupun yang sifatnya wajib, sholat lima waktu maupun yang sifatnya pengajian dan semua macam.